Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Salsabila dengan NIM 2013 016 148 dari kelas C1 Farmasi angkatan 2020 Universitas Pulau Warman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas standar mutu dan keamanan farmasi yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Abdul Rohim Esfam Evan. Baik, di sini adalah materi yang saya akan paparkan, yaitu penjaminan produk farmasi berdasarkan standar ISO. Baik, di sini adalah konsep manajemen mutu dan ISO. Sebelumnya, manajemen mutu ini adalah totalitas semua pengaturan yang dibuat untuk memastikan bahwa obat memiliki mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan. Nah, penerapan sistem manajemen mutu ini ditunjukkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas karena bahan dari suatu produk obat ini memiliki resiko yang fatal terhadap kesehatan manusia jika tidak diproduksi sesuai dengan kaidahnya. Sistem manajemen mutu ini mengacu pada standar ISO yang telah bertaraf internasional dan di Indonesia kini harus menerapkan sistem CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. ISO atau International Organization for Standardization merupakan suatu badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan barang dan jasa. ISO ini adalah organisasi internasional non-pemerintah untuk standarisasi yang didirikan pada tahun 1947 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian di ISO 9001 ini berisikan tentang persyaratan yang berisikan standar yang mencakup persyaratan manajemen mutu yang harus dipenuhi dalam penerapan sistem manajemen mutu dengan menekankan pendekatan proses. ISO 9001 2015 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization atau yang dikenal juga dengan ISO yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan atau organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan didirikannya ISO adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, memperbaiki manajemen organisasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan, mengurangi risiko usaha, meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja. Kemudian masuk ke standarisasi. Jadi apa itu standarisasi? Standarisasi adalah serangkaian parameter, prosedur, cara, dan hasil pengujian yang erat kaitannya dengan penetapan mutu, kimia, fisika, dan biologi. Standarisasi obat herbal adalah serangkaian proses melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan analisis fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria umum keamanan atau toksikologi terhadap suatu ekstrak alam atau tanaman obat. Jadi standarisasi produk ini harus mengacu pada syarat-syarat yang berlaku, yaitu adalah ISO. Kemudian tujuan dari standarisasi adalah menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat bahan alam. Kedua, menyeragamkan komposisi kandungan senyawa aktif atau jenis dan kadar yang konsisten, keseragaman dosis, dan efek farmakologis yang dapat dipertanggungjawabkan dari suatu produk tersebut. Yang ketiga adalah menjamin obat bahan alam dari batch ke batch, konsistensi, dosis, dan stabilitas, memberikan hasil uji klinik yang baik dan aman. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi produk obat dan bahan alam. Yang kelima, mencegah pemalsuan dan menaikkan tingkat kepercayaan dari konsumen. Jadi terdapat 7 prinsip manajemen mutu menurut ISO 9001-2015. Prinsip manajemen mutu dapat diterapkan oleh manajemen puncak atau top manajemen dalam rangka memimpin organisasi menuju kepada peningkatan kinerja. Prinsip manajemen mutu ini menjadi landasan terhadap standar-standar sistem manajemen mutu dalam keluarga ISO. Jadi prinsip yang pertama adalah customer focus. Fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha melebihi harapan pelanggan. Yang kedua adalah leadership, di mana pemimpin di semua tingkatan menetapkan kesatuan tujuan dan arah dan menciptakan kondisi di mana orang yang terlibat dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Yang ketiga ada engagement of people, yang dimana penting untuk organisasi mempunyai semua orang yang berkompeten, diberdayakan akan terlibat dalam memberikan nilai.
Yang keempat ada proses approach. Yang keempat ini adalah hasil yang konsisten dan dapat diprediksi tercapai lebih efektif dan efisien bila kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai sistem yang koheren. Yang kelima adalah improvement, di mana organisasi yang sukses memiliki fokus yang berkelanjutan pada perbaikan. Yang keenam ada evidence-based decision making, di mana keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data informasi adalah lebih baik untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang terakhir adalah relation management. Untuk mempertahankan keberhasilan, organisasi perlu mengelola hubungan mereka dengan pihak yang berkepentingan. Pengendalian mutu adalah suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Pengendalian mutu berkaitan dengan konsep PDCA ISO 9001-2015. Yang pertama ada plan. Plan di sini di mana tahap perusahaan menetapkan tujuan penerapan sistem, proses-proses yang terlibat, kebijakan, risiko-risiko yang akan terjadi, dan cara mengendalikan risiko tersebut. Yang kedua adalah do, di mana tahap ini adalah tahap implementasi dari apa yang sudah kita rencanakan. Setelah kita menyetujui rencana pada tahapan plan, maka sekarang saatnya untuk mengambil tindakan. Pada tahapan ini, kita akan menerapkan semua yang telah dipertimbangkan selama tahap sebelumnya. Standarisasi adalah hal yang akan membantu kita dalam menerapkan rencana dengan lancar. Pastikan bahwa semua personel yang terlibat tahu peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang ketiga ada check. Pada tahap ini, kita melakukan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kesesuaian implementasi sistem dengan rencana. Jika ada yang salah selama implementasi proses, kita perlu menganalisisnya dan menemukan akar penyebab masalah tersebut. Yang keempat ada action. Pada tahap ini berisikan kegiatan untuk memperbaiki atau mengembangkan sistem organisasi berdasarkan hasil evaluasi yang didapat dari tahapan check, sebelum akhirnya kembali ke tahapan perencanaan. Jika semuanya terlihat sempurna dan kita berhasil mencapai tujuan awal, maka kita dapat melanjutkan dan menerapkan rencana awal kita. Jadi, ISO 9001-2015 ini mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian pada hasil yang diharapkan, di mana efek adalah penyimpangan dari yang diharapkan seperti positif dan negatif, serta risiko adalah tentang apa yang bisa terjadi dan apa efek dari kejadian ini. Risiko juga mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan yang terjadi. Pada intinya, risk-based thinking dalam ISO 9001-2015 ini adalah pola pikir dalam mengembangkan, mengimplementasikan, serta meningkatkan kinerja sistem manajemen berdasarkan risiko dan peluang. Sekian dan terima kasih dari materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat salah kata.